Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan dua orang mahasiswa psikologi. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Eh, Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Syahal Rahman Baharudin. Saya semester 5, jurusan saya psikologi dan sekarang saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Oke. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa, saya dari angkatan 23 psikologi, sedang menempuh semester 5. Oke. Nah, hari ini kita ketemu dengan Cak Alam dan Najwa gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol soal apa saja sih yang kalian lakukan gitu ya ketika berkuliah. Boleh ceritakan nggak apakah ada kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik yang kalian lakukan gitu sehari-hari? Mulai dari Nazwa dulu mungkin. Mungkin kalau untuk Nazwa sendiri itu kegiatan sehari-hari itu ya pergi kuliah, terus pulang, terus di rumah, terus ya kegiatannya nggak yang untuk non-akademik belum ada sih, Bu. Sama sekali tidak ada atau ada? Mungkin untuk beberapa kali kesempatan misalnya ada yang ingin dilakukan, misalnya melakukan mengikuti kepanitiaan mungkin ada. Jadi di situ aja yang ada kegiatan yang lainnya. Oke, jadi kebanyakan itu kegiatannya berkaitan dengan akademik, tapi ada juga non akademiknya, tapi pada momen-momen tertentu, gitu ya. Oke, kalau Salam gimana? Kalau saya sih Bu, kalau pagi kan kuliah Bu. Ketika pulangnya mungkin sorean mungkin ya Bu ya. Sore, terus saya sore biasanya lah saya lanjut olahraga. Nah, terus siap isya palingan kalau kebetulan saya kan organisasi juga Bu. Ya. Karena saya organisasi, kebetulan siap isya itu terkadang ada jadwal rapat. Rapat. Nah, terus setelah rapat, terkadang saya ditelepon oleh teman saya untuk pergi bermain misalnya Bu. Oke. Pergi bermain. Nah, kalau ada tugas, biasanya saya kerjain malam, sangat malam sekali Bu. Sangat malam sekali. Oh, oke. Kegiatan akademik dan non akademik, bahkan ada hal-hal selain selain organisasi yang kamu lakukan gitu ya, main tadi gitu ya dan segala macamnya. Berarti kan kalau dilihat dari kondisinya ini berbeda ya, satu lebih fokus ke akademik, satunya mungkin melakukan banyak hal. Nah, boleh tahu nggak kalian punya tujuan tertentu nggak sih untuk memilih hal tersebut? Kalau Najwa kan lebih memilih akademik ya. Nah, kalau Alam sendiri seperti apa gitu? Kalau saya sih bebas Bu. Tujuan saya ya, misalnya kalau kuliahnya untuk belajar akademiknya, kalau untuk olahraganya untuk kesehatan tubuh saya ya Pak. Setelah itu kan refreshing, pergi bermain segala macam. Kalau untuk apa namanya Bu, belajar sama rapat itu kan, kalau emang rapat kan pada hari itu kan termasuk kewajiban juga, kewajiban kita sebagai apa ya, anggota. Nah, kalau untuk belajar itu untuk kewajiban saya juga sebagai mahasiswa ya. Kalau Najwa apa tujuannya? Kenapa cuma fokus ke akademik? Karena mungkin Nazwa tujuannya kayak hanya takut aja terganggu Ibu. Mungkin sadar kalau kemampuan itu cuma bisa di sini gitu. Jadi emang menargetkan bisa menyelesaikan akademik dengan baik gitu ya. Dan memprioritaskan berarti ya hal yang berkaitan dengan akademik. Nah, kalau Alam sendiri ada nggak proses untuk melakukan penentuan prioritas? Kan kamu banyak tadi ya, kalau olahraga ya untuk kesehatan, kalau organisasi tadi untuk skill kali ya gitu. Tapi ada nggak penentuan prioritas berkaitan dengan tujuan-tujuan yang kamu tadi mau capai itu? Biasanya kalau penentuan prioritas itu ganti-gantian ya Bu, nggak jelas juga kadang Bu. Terkadang kan ada yang saya kadang olahraga malam juga ya, olahraga malam. Terkadang untuk rapat kalau main sore segala macam, kadang sore main, malam main lagi Bu. Jadi nggak jelas gitu ya Bu. Jadi tidak terlalu menentu gitu ya penentuan prioritasnya. Nah, kalau kayak gitu kita coba sharing aja gitu ya, dengan kondisi yang prioritas jelas, dengan kondisi prioritas yang mungkin tidak jelas. Ya tidak terlalu jelas gitu ya. Apa sih dampaknya di kalian masing-masing? Boleh dari mana dulu? Alam dulu boleh. Kalau saya sih untuk dampaknya, hasilnya misalnya saya kan menyebutkan belajar tadi Bu. Sedangkan paginya saya kuliah. Terkadang saya main sampai malam apa segala macam, itu kan prioritasnya tidak terlalu dipentingkan juga Bu. Iya, benar. Nah, jadi sehingga aturannya saya siap tugas pada hari itu, jadinya nggak siap Bu. Pada akhirnya saya lanjut tugas lagi atau enggak overdo tugasnya Bu. Oke. Nah, jadinya nggak siap pada aturannya pada siap hari itu, jadinya nggak siap. Jadi kan keteteran semua Bu. Untuk jadwal bermain kan,
kayak bisa dipending dulu apa segala macam. Kalau tugas dahulu kalau emang ada tugas. Kalau misalnya olahraga ya kalau emang wajib mungkin bisa ditakar lagi Bu, kayak emang 1 jam apa segala macam gitu. Jadi selama ini belum ya? Belum. Jadi keteteran semuanya. Nah, kalau Nazwa sendiri gimana? Apa dampaknya dengan memprioritaskan hal-hal tertentu? Jadi kalau untuk Nala sendiri mungkin karena terbalik sama Asyaran ya, karena nggak ada ngikuti kegiatan apapun gitu. Jadi kayak misalnya ada tugas pun tepat waktu gitu, walaupun masih agak-agak ya seenggaknya nggak overdo juga gitu. Terus juga ya belajar pun juga ya santai aja gitu Bu. Oke. Nah sebenarnya kan kalau dilihat dari kacamata ini ya, kacamata akademisi gitu ya, kan dua-duanya pasti punya kelebihan dan kelemahan dong. Dengan mengikuti banyak hal tentu kamu dapat banyak hal juga, tapi ketika kamu tahu bahwa kamu tidak menentukan prioritas, kamu tahu ada dampaknya, segalanya keteteran. Begitupun Nazwa sebenarnya, ikut satu kegiatan mungkin ada positifnya dan negatifnya. Positifnya kamu bisa lebih santai, tapi negatifnya apa? Nah, apa negatifnya kalau menurut kamu? Kalau untuk yang aku rasain sekarang itu karena nggak banyak jalan, juga nggak banyak pengalaman yang baru tuh juga nggak dapet gitu kan. Jadi kayak ya udah monoton aja hidup. Oke, monoton aja hidupnya gitu ya, tidak banyak networking gitu ya. Nah berarti Nazwa ngeh kalau sebenarnya ada juga positif negatifnya gitu ya. Nah kalau gitu nih mungkin lebih ke penutup kali ya. Nah dari kalian sendiri apa sih sebenarnya hal yang bisa kalian pelajari dari tindakan yang sudah kalian lakukan sejauh ini gitu kan? Nah kalau ini prioritasnya banyak, prioritasnya tidak ditentukan jelas, akhirnya semuanya itu keteteran. Kalau ini ditentukan jelas, tapi memang tidak menambah aktivitas, tapi tahu kalau ternyata saya juga kurang juga nih, mungkin skill yang harus saya dapatkan, networking itu juga kurang gitu. Berarti apa nih pelajaran yang bisa kalian mungkin sharing ke teman-temannya gitu berkaitan dengan kondisi kalian sekarang? Baik, untuk yang saya alami dan bisa semuanya pelajari juga ya buat dari rekan-rekan yang menonton segala macam. Mungkin saya mencoba karena saya melihat ada contoh juga, misalnya ada orang yang kegiatannya banyak namun tersusun rapi apa ya Bu, prioritasnya, sehingga dia nggak keteteran sama sekali. Jadi saya ingin mengambil dan memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa tidak masalah aktivitas banyak, tidak masalah jadwal banyak, yang penting kita bisa membuatkan jadwal tertentu gitu, prioritasnya masing-masing, sehingga positifnya dapat, jadwal pun tersusun dengan rapi gitu. Jadi di samping itu melatih kedisiplinan juga. Oke. Kalau dari Nazwa sendiri? Kalau untuk Nazwa sendiri sebenarnya untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu itu tidak masalah ya. Cuma mungkin itulah kita juga perlu mengikuti suatu kegiatan mau di kampus maupun di luar kampus. Yang penting tentunya kan untuk diri sendiri itu public speaking kita atau apa segala macam. Yang penting gimana kita mengatur waktu aja. Mengatur waktu, oke. Berarti intinya adalah kalau dari kedua belah pihak gitu ya, sebenarnya yang tahu diri kita itu diri kita sendiri gitu ya. Mungkin Alam energinya banyak kali ya, jadi nggak mungkin akan belajar aja gitu. Nazwa mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan banyak aktivitas, tapi tidak mengikuti sama sekali dong gitu. Tadi kan Nazwa juga mengikuti kepanitiaan dan segala macam, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Tapi intinya adalah kita tentukan prioritas dulu gitu, apa yang mau diikuti, tentukan dulu tujuannya, mana yang paling penting itu diurutkan di atas. Lalu tadi yang terakhir sama-sama dari Sahalam dan Najwa mengatakan bahwa manajemen waktu itu penting. Jadi apapun yang kita pilih, ketika sudah termanage dengan baik, ketika sudah direncanakan dengan baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Gitu kan ya? Iya Bu. Benar, oke. Baik kalau begitu teman-teman semua, segitu dulu mungkin bincang-bincang dari kita gitu ya. Terima kasih untuk Sahalam dan Najwa gitu. Mungkin bertemu lagi di podcast berikutnya. Oke, terima kasih.